Izin bertanya Bang, gimana tahapan-tahapan nguasain busur LBS besar? Berdasarkan pengalaman saya, yang pertama adalah butuh niat dan konsisten yang kuat. Kenapa? Karena untuk menguasain busur dengan LBS yang besar itu progresnya juga cukup lama, tidak cepat ya. Apalagi jika kita sibuk dengan kerjaan, tidur kurang, itu bikin massa otot turun lagi. Atau misalkan kita hanya sakit, itu turun lagi. Kadang kita harus mulai lagi dari awal tahapan-tahapannya. Jadi butuh kemauan yang kuat ya. Setelah itu niat yang kedua adalah tentu saja beli dulu busurnya. Beli dulu busurnya, idealnya bagusnya 10 lbs dari busur yang biasa kita pakai, itu idealnya. Cuman kalau kita naik per 10 lbs kita beli busur, lumayan lah harganya. Jadi tiap 10 lbs mesti beli busur, ya minimal kita 20 lbs lah naiknya. Kecuali kalau kita sudah di atas 100, nah berdasarkan pengalaman saya emang bagusnya per 10 lbs, karena kalau 20 itu lumayan berat. Jadi kalau masih di sekarang misalkan di 50 nggak apa-apa beli yang 20 lbs, jadi 70 nggak apa-apa naik. Nah setelah kita punya busurnya, belajar cara menyetringkan atau memasukkan tali stringnya ke busur. Itu juga butuh waktu ya, apalagi dengan busurnya lumayan berat. Jadi belajar untuk bisa menyetringkan busurnya. Setelah itu belajar untuk narik full draw tanpa menggunakan arrow dulu ya. Pertama-tama boleh menggunakan jempol kita tarik, atau dengan tangan bare hand seperti ini. Jadi jempol dulu, kalau jempolnya udah sakit baru bare hand. Nah, seperti itu sampai full draw. Kenapa tidak pasang arrow? Karena kalau pasang arrow LBS-nya tambah berat biasanya. Jadi nanti setelah kita tarik full draw baru arrow-nya pasang, kita belajar tarik lagi sampai full draw dengan menggunakan arrow. Tapi jangan dulu dirilis. Setelah bisa full draw, tarik kering menggunakan arrow, baru kita belajar release. Nah, tahapan belajar release kenapa? Karena kalau LBS besar itu hentakannya besar banget. Kalau kitanya tidak belajar, ini suka kebanting ya tangan kirinya. Jadi kita harus belajar untuk bagaimana tangan kiri kita tidak kebanting saat rilis. Nah setelah kita bisa rilis dengan baik, maka belajar tentu saja tahapan berikutnya adalah bagaimana kena target, atau belajar aiming, bagaimana kena target dari target kita. Setelah itu ya tinggal tahapan selanjutnya bagaimana kita bisa endurance lama, kemudian tembak. Oke, baru boleh naik ke LBS berikutnya. Itu pengalaman saya. Terima kasih sudah bertanya. Mas, ini kalau narik busur LBS besar, apakah sama saja dengan cara narik busur biasa? Terus apakah latihan ototnya harus ke gym? Makasih. Oke. Kalau secara gerakan dasar mungkin terlihat sama saja ya. Gerakan dasar panahan, tarik, dorong ya, intinya seperti itu. Cuman mungkin di detail-detail kecilnya mungkin agak sedikit berbeda ya. Sama saja kalau kita melihat gerakan pukulan dasar dari bela diri, ada yang kesamaan, misalkan kuda-kuda tangannya seperti ini, satu dua di karate ada, di taekwondo ada, di sebagian pencaksilat ada. Tapi kalau kita perhatikan sebenarnya ada beberapa hal detail yang berbeda gitu kan. Ada yang diputar dari sini ke sini, ada yang diputarnya di sini, ada yang di sini nggak pakai tenaga, dikerasinnya di sini gitu kan. Tapi kalau kita ngelihatnya kayak yang sama aja, padahal detail-detailnya beda. Nah pun begitu juga sama saat kita menarik busur LBS besar, ada hal-hal kecil yang mungkin sedikit berbeda dengan narik busur LBS yang di bawahnya ya. Kenapa? Karena tentu saja agar busurnya ketarik, memanfaatkan full body muscle-nya, terus juga yang terpenting agar kitanya safety ya, aman, tidak cedera. Nah, kalau misalkan kita narik busur biasa, nggak apa-apa, misalkan tangan kita cuma kayak gini, gitu kan? Nah, atau misalkan ini ditekuk kayak gini, ini kan berarti kita cuma mengandalkan jempol saja, gitu kan? Karena otot di sini ketahan karena kita bentuknya seperti ini. Tapi kalau LBS busurnya sudah gede itu, kayaknya kita akan kesulitan kalau misalkan cuma gini. Ini harus benar-benar rapat seperti ini ya, biar ototnya nyambung ke sini, semuanya ikut narik. Seperti itu. Jadi ada hal-hal yang mungkin sedikit berbeda. Tapi apakah bisa diterapkan? Tentu saja bisa diterapkan. Yang narik LBS besar bisa diterapkan ke busur yang biasa saja. Tapi ada kalau yang teknik busur biasa saja ketika diterapkan di busur LBS besar itu belum tentu cocok ya, kalau menurut saya. Terus untuk apakah latihan ototnya harus ke gym? Nah justru kalau saya enggak ya.
Eh, ada perkataan dari Joe Gibbs yang kalau kita pengen narik busur besar justru jangan ke gym ya. Itu Joe Gibbs itu dia penarik busur LBS besar dari Inggris ya, dia narik longbow. Ya, sama saja saya juga sependapat ya pada prinsipnya. Kenapa? Karena tujuan saya narik busur LBS besar justru ingin melatih otot ya, untuk membentuk tubuh, melatih otot. Jadi kalau tanpa harus ke gym, karena saya males ke gym. Jadi kalau harus ke gym lagi kemudian narik lagi jadi 2 kali kerja. Gitu. Jadi pada prinsipnya nggak harus ke gym. Jadi tetap mengandalkan busur itu sendiri untuk melatih otot kita, asal kita tahu cara melatihnya. Nah, seperti itu. Terima kasih. Bang, nggak latihan FS, nggak lihat ada video FS, soalnya apa latihan warbow. FS ini maksudnya fast shooting, mungkin ya. Tentu saja saya latihan fast shooting sebelum saya naikin ke LBS besar ya. Latihannya saya latihan fast shooting ala alamiah Cosme ya. Cuman emang sekarang lagi jarang. Kenapa? Karena itu ngaruh banget ke latihan warbow saya. Kalau saya keseringan latihan dengan busur-busur 30-40, karena itu kan lebih cenderungnya kardio. Jadi saya emang lagi jarang karena ngaruh ke tarikan saya. Tapi tetap saja saya tetap lakuin di beberapa kesempatan, hanya sekedar untuk variasi latihan saja. Terima kasih. Bidikan. Secara garis besar, bidikan bisa dibagi dua. Bidikan dari luar busur dan bidikan dari dalam busur. Bidikan dari luar busur biasanya target kita tempatkan di dekat arrow rest sebelah sini. Sementara bidikan dari dalam busur menggunakan ujung anak panah. Bidikan dari luar busur itu cocok untuk olahraga yang berkuda, tembakan-tembakan yang sifatnya dinamis. Sementara dari dalam busur sangat cocok untuk yang sifatnya statis, scoring dari jarak pendek sampai jarak 70 meter. Banyak orang yang kesulitan memindahkan bidikan dari luar busur ke dalam busur. Caranya cukup mudah. Bukan seperti ini, di mana kepala kita miring-miringkan seperti ini. Tapi caranya adalah dengan mendorong bahu kita lebih lurus lagi. Seperti ini, sehingga ujung arrow terlihat dan target terlihat sebelah kanan. Dorong bahu hingga lurus dan pastikan tarikan hanya sampai rahang atau sampai pipi. Jangan menarik sampai ke cuping telinga, karena kalau kita menarik sampai cuping telinga, biasanya tangan kita akan terbawa lagi ke sini dan kita tidak bisa melihat ujung dari arrow kita. Tips nomor 2 maksudnya gimana bang? Nggak fokus ke target, bikin garis lurus. Jadi dalam konten tips memanah jarak jauh di tips nomor kedua itu saya sharing kalau begitu kita memasang arrow, kita pandangan kita, konsentrasi kita, fokus kita jangan ke target sepenuhnya. Kenapa? Karena target itu tidak akan kemana-mana. Target itu akan tetap diam di tempatnya. Nah, anak panah yang kita tarik ke dalam itu agar kita fokus ke dalam diri kita dulu gitu. Jadi kalau kitanya terlalu fokus ke sana, akhirnya instinktif kita akan mengambil alih aiming kita, sehingga jadi kita pengen cepat-cepat rilis. Tapi kalau begitu kita pasang arrow, nah kita nggak usah fokus ke sana karena kita tahu bahwa target itu ada di sana. Kita cukup fokus ke dalam diri kita. Pastikan ini dalam satu garis lurus. Ketika semuanya sudah benar dalam tempatnya masing-masing, baru kita aiming 1, 2, 3 baru rilis. Jadi kesadaran kita pada tubuh kita sementara biarkan alam bawah sadar kita yang lewat tangan kiri kita mengarah ke target ya. Jadi jangan pandangannya viewer 100% ke target, nanti instinktif kita mengambil alih. Jadi kita pengen cepat-cepat rilis karena kitanya dalam mode instinktif. Sekian.